Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Nugi Kurniawan dan hari ini gue mau ngobrolin 3 buku yang setelah gue membacanya ternyata melampaui ekspektasi yang gue punya. Ini ngobrolin buku-buku yang gue baca di tahun 2023 kemarin ya. Dan gak necessarily buku yang terbit di tahun itu, hanya buku-buku yang gue baca di tahun 2023 kemarin. Oh ya, rencananya gue mau bikin video kayak gini di setiap tahunnya. Jadi di setiap akhir tahun gue mau nge-share buku-buku apa aja yang melebihi ekspektasi gue setelah membacanya. Oh ya, sedikit cerita, gue sendiri sebenarnya nggak begitu mencari tahu tentang buku yang akan gue baca. Bahkan mungkin beberapa dari kalian tahu kalau gue bisa baca sebuah buku hanya dari covernya doang dan nggak baca sinopsisnya sama sekali. Gue jarang banget deep dive tentang sebuah buku yang pengen gue baca gitu. Gue lebih suka untuk masuk ke dalam sebuah cerita tanpa tahu banyak hal dari cerita tersebut. Secara umum gue akan tahu tentang buku itu dari YouTube ataupun Bookstagram lain, atau sesimpel dapat rekomendasi dari temen. Dan setelahnya gue tertarik untuk membaca buku tersebut. At least gue akan menemukan satu poin yang bikin gue pengen baca bukunya, yang bikin gue penasaran, dan setelahnya ya udah, gue nggak akan mencari lebih dalam dan akan langsung menikmati ceritanya. Hal tersebut gue lakukan di buku, gue lakukan juga di film. Gue lebih suka pleasantly surprised karena gue nggak tahu ceritanya sama sekali, yang mana nggak akan melahirkan sebuah ekspektasi dan ya bisa enjoy cerita itu lebih dalam lagi. Dan sampai saat ini gue masih menerapkannya. Dan karena hal tersebut pula, gue secara umum akan mendapati cerita-cerita yang gue konsumsi melebihi ekspektasi. Tapi di tahun 2023 kemarin ada 3 buku yang jauh melebihi ekspektasi gue di awal. Dan ketiga buku tadi yang pengen gue obrolin hari ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke buku pertama, yaitu 24 Eyes atau 12 Pasang Mata yang ditulis oleh Sakai Suboi. Gue udah bikin satu video khusus yang ngebahas soal buku ini, dan di sana secara garis besar gue ngomong kalau awalnya gue nggak menaruh ekspektasi sama sekali di buku ini. Gue cuma mengira kalau buku ini merupakan tipe-tipe kayak cerita Laskar Pelangi gitulah, yang menceritakan kisah seorang guru yang mengajar murid-murid di pelosok. Dan untuk setting cerita ini sendiri yaitu anak-anak yang tumbuh dalam masa perang. Dan sekali lagi, gue nggak ngebaca sinopsis di belakangnya, gue juga nggak riset tentang buku ini, dan gue nggak nyangka kalau kita sebagai pembaca akan diajak untuk mengikuti kisah karakter-karakter di dalamnya dalam gap waktu yang lama gitu. Dan hal tersebut merupakan hal yang baik. Gue nggak expect kalau ceritanya akan dibawa sampai ke sana. Kita akan diajak untuk membahas pentingnya pendidikan itu sendiri, kemudian struggle-nya sang guru untuk mengajar di pelosok, dan struggle murid-muridnya juga yang merupakan anak-anak dari sebuah desa nelayan miskin. Dan anak-anak yang lucu ini, yang masih polos ini, kemudian akan tumbuh dan menghadapi kehidupan yang sebenarnya seperti apa. Apalagi dalam kurun masa perang. Pengalaman melepaskan karakter-karakter anak yang kita baca ini ke dunia nyata yang kejam dan penuh perang, itu bikin sakit hati banget sih. Apalagi kita ngikutin ceritanya dari sudut pandang sang guru sendiri. Bagaimana anak-anak yang dia rawat di awal harus berpisah antara satu sama lain. Beberapa di antaranya punya hidup yang cukup mapan dan cukup baik. Tapi tidak sedikit juga anak-anak atau murid-murid yang kurang beruntung lah. Dan itu heartbreaking banget. Seperti yang kalian tahu, gue kurang suka untuk memberi label, memberi rating kepada bacaan yang gue baca. Tapi secara umum memang ketiga buku yang akan gue obrolin ini memang merupakan bacaan bintang 5 menurut gue pribadi. Dan buku ini salah satunya. Oke, kita lanjut ke bacaan kedua, yaitu The Alchemist yang ditulis oleh Paulo Coelho. Gue nggak tahu cara pronounce nama penulisnya kayak gimana, tapi ya The Alchemist. Gue sendiri nggak punya buku fisiknya. Waktu itu gue baca di aplikasi Ipusnas. Buku ini sendiri menceritakan kisah seorang gembala
yang sudah bahagia dengan kehidupannya yang sederhana dan gak menuntut hal yang lebih lah dari hidup ini. Dia cukup bahagia dengan pekerjaannya dan walaupun tidak hidup di bawah satu atap, tapi dia cukup happy dengan hal itu sampai suatu saat dia mendapatkan sebuah mimpi yang berulang. Mimpi tersebut kemudian dia ceritakan kepada seorang peramal yang kemudian setelah ditafsirkan, sang peramal mengatakan bahwa sang gembala akan mendapatkan sebuah harta karun di dekat sebuah piramid. Dan tentu saja di awal sang gembala beranggapan kalau hal tersebut merupakan sesuatu kebohongan. Dia nggak percaya, sedikit ragu juga karena di sini dia udah punya kehidupan yang cukup dia suka. Dan basically menganggap kalau mimpi dan tafsirannya tadi merupakan sebuah angin lalu lah. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang raja yang sakti yang meyakinkan dia tentang tanda-tanda dari semesta dan mengatakan kalau mimpinya tadi merupakan sebuah kebenaran. Dan akhirnya sang gembala pun yakin untuk memulai sebuah perjalanan untuk mendapatkan harta karunnya. Kemudian cerita berangkat dari sana. Nah, di awal-awal baca bukunya, gue sendiri cukup gak ngerti gitu kenapa buku ini, buku yang berjudul The Alchemist, dimulai dari sebuah tokoh yang merupakan seorang gembala, bukannya seorang alkemis. Tapi hal tersebut akan dijawab di akhir buku. Dan hal lain yang gak gue expect adalah seberapa well written-nya buku ini. Gaya penulisannya tuh bagus banget. Kemudian gue juga gak expect kalau ini merupakan sebuah cerita jernih yang membawa kita bepergian sepanjang ceritanya. Dan yang terakhir, gue tahu kalau buku ini katanya emang banyak memberikan pelajaran hidup, punya banyak hal positif, dan ternyata emang banyak banget ya. Dan gue ngomong seperti ini bukan berarti hal-hal yang tadi disampaikan dengan cara menggurui, tapi sangat subtle karena gaya penulisannya yang sangat baik. Gue gak expect ceritanya di awal bakal gimana, gue gak expect akan melakukan perjalanan di dalam bukunya, gue gak expect akan mendapatkan begitu banyak pelajaran secara osmosis dan tidak dipaksakan. Dan yang paling keren, gue gak expect sama endingnya. Ending dari buku ini tuh keren banget menurut gue. Padahal di awal vibes yang gue tangkap adalah cerita-cerita yang simple, yang celebrate little things in life, tapi di endingnya bisa dibuat besar dan megah, tapi somehow masih grounded dan warm banget gitu. Again, seperti buku sebelumnya, buku ini gue kasih bintang 5 dari 5. Kemudian buku ketiga yang sekali lagi blowing my expectation adalah Gadis Kreteknya Mbak Rati Kumala. Kalau kalian udah ngikutin Sudut Koma, kalian pasti udah tahu lah seberapa gue suka buku satu ini. Dan kalau kalian pengen tahu pembahasan gue tentang buku ini secara mendalam, gue udah bikin video khususnya yang juga merupakan pembahasan buku paling lama yang gue bikin. Itu udah something sih. Buku yang well written, well researched, kemudian baru dicetak ulang dengan cover yang oke banget. Ini paket lengkap sih menurut gue. Nah, kayaknya gue nggak perlu ngebahas lebih jauh tentang buku satu ini, karena ya selain gue udah bikin video khususnya, kalian juga pasti udah tahu tentang Gadis Kretek ini. Karena kemarin sempat booming juga kan tentang serinya. Tapi buat kalian yang udah tahu Gadis Kretek ini dari serinya, I'm begging you buat baca bukunya. Kenapa? Karena kalau kalian nganggep kalian udah tahu cerita keseluruhan Gadis Kretek ini dari serinya, kalian salah besar. Cerita di bukunya tuh jauh lebih dalam, jauh lebih kaya. Bukan berarti seriesnya jelek ya, gue tetap suka sama serinya. Apalagi yang jadi Jeniah Mbak Dian Sastro. Tapi di dalam bukunya kalian bener-bener bisa deep dive ke semesta Gadis Kretek ini gitu. Kalian akan jauh lebih mengenal industri kretek di Indonesia, kemudian akan jauh lebih tenggelam dalam drama keluarganya. Yang jelas jauh lebih oke lah. Dan gue sendiri juga udah bikin video komparasinya antara buku dan serinya. Dan di sana pun gue udah bilang kalau gue diharuskan untuk memilih antara cerita Gadis Kretek dalam format buku atau dalam format seri, gue akan pilih bukunya. Nggak ragu sama sekali. Karena Mbak Rati Kumala ini risetnya gila sih. Terus diimbangi dengan gaya penulisan yang oke banget. So ya, bener-bener bintang 5 dari 5. Gue menjunjung banget buku ini dan kalian harus baca. So ya, mungkin itu aja untuk episode kali ini. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.